Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Kita akan mempelajari cahaya dan alat optik. Di sini Bapak ada memberikan gambar matahari, kemudian ada bola, dan selanjutnya ada bola mata. Ini adalah proses mata dalam melihat di mana cahaya matahari, dia diteruskan ke bola, kemudian diteruskan ke mata. Oke ya, ini adalah proses mata dalam melihat. Kenapa cahaya matahari tidak langsung ke mata? Nanti jadinya silau ya, sehingga kita tidak dapat melihat. Oke, sifat cahaya. Sifat cahaya itu yang pertama ada ini ya, merambat lurus. Cahaya itu merambat lurus. Kemudian yang kedua, dapat dipantulkan atau refleksi. Di mana pemantulan ini ada pemantulan teratur, kemudian ada pemantulan baur. Di sini Bapak berikan gambarnya nih. Ini yang pertama adalah pemantulan teratur ya, di mana sinar datang, kemudian sinar pantul ini dia sudutnya ini sejajar. Dan ini terjadi pada cermin. Oke, selanjutnya pemantulan baur. Pemantulan baur ini terjadi pada benda yang bentuknya tidak teratur ya, sehingga cahaya pantulnya ini beracakan. Ini cahaya pantulnya ini tidak teratur. Oke. Selanjutnya, yang ketiga ini dapat dibiaskan atau refraksi. Contohnya adalah misalkan kalian menaruh pena di dalam gelas ya, di mana gelasnya ini berisi air. Ini nanti seolah-olah penanya ini akan bengkok atau patah. Ini adalah contoh pembiasan. Selanjutnya, dapat dilenturkan atau difraksi. Ini nanti dipelajari lebih lagi di SMA. Kemudian dapat diuraikan, contohnya adalah misalkan ada cahaya putih, ini diteruskan ke prisma, kemudian ini nanti akan menghasilkan banyak warna di sini ya. Kemudian dapat dipadukan atau interferensi, ini nanti juga dipelajari waktu SMA. Yang ketujuh, dapat merambat pada ruang hampa, contohnya adalah cahaya matahari yang dapat sampai ke bumi ya nak. Kemudian yang kedelapan adalah cahaya ini mempunyai cepat rambat 3 kali 10⁸ meter per sekon. Oke. Kemudian kita ke hukum Snellius, di mana ini ya, misalkan di sini ada cermin datar, kemudian cermin ini ditembak atau diberikan sinar datang dan akan timbul sinar pantul, di mana garis yang patah-patah ini adalah garis normal. Oke. Hukum Snellius ini yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Jadi ini dia sudut sinar datang ya. Kemudian yang kedua ini dia sudut sinar pantul. Nilainya sama nih. Oke. Nilai sudut sinar datang dan sudut sinar pantul ini nilainya sama besar. Oke, ini adalah hukum dari Snellius. Kemudian, berdasarkan kedua percobaan tersebut, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat berikut nih. Yang pertama, sama tegak, maya atau semu. Kemudian jarak dengan bayangan sama dengan jarak benda. Yang keempat, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang kelima, posisi bayangan atau orientasi kanan dan kiri ini berlawanan arah dengan bendanya. Di sini Bapak berikan contoh ya. Misalkan ketika ini kita bercermin pakai tangan kiri, maka akan terlihat tangan kanan. Ini berbeda orientasi kanan kiri. Oke, selanjutnya. Nah, rumus pada cermin datar ini yang pertama kita gunakan ini nih. Misalkan diminta mencari panjang cermin minimum, kita pakai rumusnya adalah setengah kali tinggi badan. Kemudian untuk mencari banyaknya bayangan pada dua buah cermin datar yang membentuk sudut, kita pakai rumus ini. N ini dia
banyak bayangan ya. Ini dia banyak bayangan. Kemudian yang alfa ini sudut kedua buah cermin. Oke. Nah, misalkan seperti ini nih. Misalkan pada sudut 120 derajat terbentuk 3 bayangan, kemudian pada sudut 72 derajat terbentuk ini 5 bayangan ya. Seperti itu contohnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda terletak di depan 2 buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Tentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Kita tuliskan ya. Diketahuinya sudut berarti alfa 60 derajat. Tentukan jumlah bayangan. Berarti ditanya N. Rumusnya kita masukkan ya. N sama dengan 360 dibagi alfa. Alfanya berapa? 60 kali kurangi 1 ya. Ini dapat kita coret, ini kita dapat coret, hasilnya adalah 6. 6 kurangi 1, maka terbentuk 5 bayangan. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, Amin berdiri di depan sebuah cermin. Bagian bawah cermin berada pada ketinggian tertentu dari lantai. Tinggi badan Amin adalah 160 cm dan jarak mata dengan kepala bagian atas adalah 10 cm. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah panjang cermin dan jarak cermin dari lantai agar seluruh badan Amin tampak di cermin? Oke ya. Misalkan ini Amin. Kemudian ini bayangannya. Oke. Langkah pertama, misalkan kita gambarkan ya. Nah, misalkan ini pembatasnya. Misalkan ini nanti cerminnya, tapi kita belum tahu tingginya berapa. Kemudian ini jarak dari kepala bagian atas ke mata ini 10 cm. Ya, sedangkan tinggi seluruhnya, tinggi Amin itu dia tingginya sini ya. Ini 160 cm. Oke, kita gambarkan dari mata ke sini. Nah, kemudian sampai ke kakinya di sini. Ya, ini nanti cerminnya ada di sini ya, Nak ya. Ini nanti cermin. Ini nanti cerminnya. Yang Bapak tandai ini. Bayangannya sama besar karena ini adalah sifat dari cermin datar. Kita gambarkan misalkan di sini X ya. Ini X. Ini adalah panjang cermin ini X. Kemudian jarak cermin ke lantai misalkan di sini Y. Oke. Kita jawab yang A dulu nih. Yang A ya. A ini adalah mencari panjang cermin. Kita mencari X. Kita rumusnya ini nih. Ini ternyata ini bentuk segitiga ya, Nak ya. Ini bentuk segitiga. Kita kerjakan pakai teori kesebangunan, di mana ini segitiga kecil, ini segitiga kecil. Kemudian ini dari sini ke sini ini segitiga besar ya. Di mana ini panjangnya tadi adalah 160 cm ya, tinggi Amin. Kita kerjakan. Rumusnya ini X ini yang alas segitiga ini, alas segitiga yang kecil dibagi 160. 160 ini alas segitiga yang besar ya, yang besar ini, yang Bapak tandai pakai kursor ini. Oke. Sama dengan misalkan saja ini jaraknya, contoh ya, ini jaraknya 2 meter. Kemudian ini juga 2 meter karena jaraknya harusnya sama ya, jarak benda dengan jarak bayangan. Oke. Kemudian ini jarak atau ketinggian segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil itu yang ini, Nak. Yang bagian ini, yang Bapak tandai pakai kursor ini sampai ke sini. Ini misalkan 2 meter. Kemudian banding dengan ketinggian segitiga besar.
Ini ya, yang Bapak tandai pakai kursor ini, dari sini ke sini. Ini berapa panjangnya? Panjangnya adalah 2 tambah 2, 4 meter. Ini pakai teori bangunan ya. Ini dapat kita coret. Kemudian ini hasilnya 1, ini hasilnya 2. Maka X adalah 160 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 80 cm. Ini adalah panjang cermin minimum yang dibutuhkan supaya Amin bisa melihat seluruh tubuhnya pada bayangan cermin. Oke ya, selanjutnya yang B. Yang B ini kita cari jarak cermin dari lantai. Berarti kita cari yang Y nih. Kita cari yang Y. Yang Y berarti sama kayak tadi, tapi kita pakai segitiga yang bawah ini ya. Yang bawah ini. Yang Bapak pakai tandai kursor ini. Yang bawah. Oke. Y ini alas segitiga yang kecil. Y ini alas segitiga yang kecil. Y dibanding di sini. Nah, di sini kita nggak pakai 160 lagi, tetapi 150 ya. Kenapa 150? Karena ingat, ini adalah jarak dari mata ke kaki. Ini kita pakai nilainya 150. Ini adalah alas dari segitiga yang besar. Segitiga yang besar Bapak tandai pakai kursor ini. Oke, kemudian tinggi segitiga yang kecil berapa? Ini 2 meter ya nak ya. Yang ini segitiga yang kecil 2 meter. 2. Kemudian segitiga yang besar dari ini benda ke sini 4. Ini dapat kita coret. Nilainya 1, ini 2. Oke, maka nilai Y sama dengan hasil perkalian silang ini ya. Y sama dengan 150 bagi 2. Maka didapatkan nilainya adalah 75 cm. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada materi pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you. Thank you.